Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Supriyanto, nomor induk mahasiswa 2110222125. Saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertama, kita harus mengerti dan memahami apa itu monopoli. Berdasarkan rujukan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, menyebutkan bahwa monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa dengan produk tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Sementara pelaku usaha diartikan sebagian orang, perorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam perjanjian dan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi mekanisme pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga adalah mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Kemudian menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah sebuah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Menghambat persaingan usaha itu sendiri sehingga mengakibatkan distorsi pasar, sehingga mengakibatkan adanya tidak keseimbangan dan antara pengusaha satu dengan pengusaha lain dan mekanisme pasar itu sendiri. Adapun ciri-ciri perdagangan monopoli diantaranya adalah satu, industri dalam satu perusahaan. Yang kedua, barang atau jasa tidak memiliki pengganti, dalam maksud perusahaan menguasai mulai dari hulu sampai hilir dalam mekanisme pasar. Kemudian perusahaan lain sulit untuk masuk dalam sistem pasar itu sendiri. Perusahaan pasar monopoli sebagai penentu harga berdampak kepada promosi iklan kurang dibutuhkan. Untuk menjaga stabilitas monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibutuhkan pengawasan, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana komisi ini bertugas mengawasi para pelaku usaha dalam persaingan usaha, yaitu merupakan sebuah lembaga independen yang ada di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk memahami monopoli perdagangan, di sini saya mengambil studi kasus yang terjadi di salah satu wilayah di Republik Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan. Ada sebuah perusahaan
semen milik swasta yang memproduksi semen untuk wilayah tersebut. PT yang ada di Kalimantan tersebut pada tahun 2015 dengan sengaja menurunkan harga pasar untuk menguasai pasar. PT Semen yang ada di Kalimantan tersebut menjual semen merek PCC seharga 58.000, di mana 58.000 ini dijual per sak dengan ukuran 50 kg. Sementara ada perusahaan BUMN kita, yaitu perusahaan Gresik, salah satu perusahaan yang dikelola oleh plat merah, menjual harga semen dengan kisaran harga 60.000 sampai 65.000 per sak dengan berat yang sama. Melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menjatuhkan hukuman denda kepada perusahaan yang ada di Kalimantan tersebut lebih kurang senilai 22 miliar kepada PT yang ada di Kalimantan tersebut. Karena perusahaan ini terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun pasal 20 tersebut adalah berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan memasok barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha persaingan di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, agar memahami praktek persaingan usaha tidak sehat di sini adalah saya mengulas fenomena pada tahun 2020 di mana kita ketahui bersama saat pandemi COVID-19, di mana fenomena ini menimbulkan panic buying. Ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan masker. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita masih ingat tentang perilaku masyarakat yang ditimbulkan oleh virus ini, sehingga kepanikan tersebut terjadi bukan hanya di sektor makanan pokok, tetapi juga penggunaan masker. Nah, masker yang dianggap baik dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah masker N95. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha atau kelompok orang atau sebuah kompetitor, boleh dikatakan seperti itu, yang kurang bertanggung jawab, kemudian menimbulkan masker langka sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, pada saat itu harga masker N95 itu menjadi meningkat secara signifikan, yang semula dari harga 20 ribuan per kotak bisa menjadi ratusan ribu, malah ada yang menjual jutaan pada saat awal-awal terjadi COVID-19. Hal ini merupakan contoh tindakan atau praktik persaingan usaha tidak sehat dari pelaku-pelaku usaha. Nah, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai pengawas memiliki tahapan prosedur terkait dengan proses hukum yang dilakukan. Kompetisi bisnis yang ada yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, hal ini diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana aturan ini dibuat untuk mengatur agar para pelaku usaha persaingan bisnis agar dapat bersaing di pasar dengan cara yang sehat, sehingga masyarakat diuntungkan dan tidak diintervensi oleh harga-harga pasar yang
sangat membingungkan. Pengaturan tentang tindakan menimbulkan masker pada saat itu yang jenis N95 selama wabah pandemi dimuat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan undang-undang ini, yaitu Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha yang terbukti melanggar atau melakukan tindak penimbunan masker selama wabah tersebut diancam dengan sanksi administratif atau hukum pidana apabila dapat dibuktikan. Nah, inilah contoh-contoh para pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, di mana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ulasan video saya ini tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat beserta contoh dan praktiknya. Harapan kita bersama bisa memahami praktik-praktik dari pelaku usaha agar tidak melakukan perdagangan secara monopoli dan melakukan usaha-usaha yang tidak sehat. Selain mengganggu mekanisme pasar, juga merugikan banyak pihak, terutama pelaku usaha dan UMKM dan menengah dan kecil. Baik, demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.